Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman penonton sekalian yang menyaksikan video ini. Jadi kami membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah kami, yakni tugasnya sendiri adalah Iklim dan Arsitektur di Indonesia, mata kuliah Fisika Bangunan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dan kelompok kami. Jadi kami adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan S1 Arsitektur Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Zaki, kemudian ada teman tim saya, rekan kelompok yang bernama Laode Ramadan. Kemudian ada Siti Luli Lutfia Lukman, Eka Delia Salsabila, dan Revayan Tiasar. Kemudian lanjut ke pembahasan yang pertama adalah iklim. Nah, iklim adalah susunan atau keadaan umum kondisi cuaca dari hari ke hari. Artinya, iklim merupakan kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama. Sehingga, iklim merupakan rata-rata dari unsur cuaca secara umum pada suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian selanjutnya iklim yang ada di Indonesia. Iklim Indonesia adalah termasuk iklim tropis lembab. Sebab Indonesia adalah negara kepulauan dan Indonesia juga mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Hal ini terjadi karena letak astronomis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, yakni di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah peta persebaran letak strategis Indonesia yang tepat berada di garis khatulistiwa, sehingga negara Indonesia mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahunnya. Indonesia pada peta bisa kita lihat pada sisi bagian kanan, tampak dari depan layar. Nah, kemudian lanjut kepada materi selanjutnya, karakteristik iklim di Indonesia. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan tim saya, Siti Luli Lutfia Lukman. Kepada rekan tim saya persilahkan. Karakteristik iklim di Indonesia. Yang pertama, suhu udaranya itu rata-rata tinggi. Yang kedua, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang ketiga, intensitas hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Yang keempat, terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kelima, terdapat gunung-gunung yang tinggi di beberapa pulau besar, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sehingga mempengaruhi variasi unsur iklim di setiap wilayahnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim muson atau iklim musim. Sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Yang kedua, iklim laut yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas atau iklim tropis atau tropika yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Ciri iklim tropis ini adalah bersifat panas. Nah, iklim tropis di Indonesia ini juga dipengaruhi bentuk wilayah yang berupa kepulauan yang dikelilingi oleh laut atau samudra. Inilah peta persebaran angin muson. Angin muson adalah angin yang berhembus selama 3 bulan hingga setengah tahun ke arah yang sama. Kemudian berganti ke arah sebaliknya di periode waktu berikutnya. Umumnya, setengah tahun pertama akan bertiup angin darat yang kering, Kemudian setengah tahun berikutnya akan bertiup angin laut yang basah.
Persebaran angin muson terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang mengalir dari Asia ke Australia. Angin musim barat melewati Indonesia bagian barat. Angin ini mengandung curah hujan yang banyak karena melewati perairan dan samudra. Kemudian angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang mengalir dari Australia ke Asia. Angin musim timur juga melewati Indonesia bagian timur. Angin ini mengandung curah hujan yang sedikit karena melewati celah sempat dan gurun. Contohnya Gubson, Australia Besar, dan Victoria. Angin musim timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Angin ini melintas pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Itulah beberapa persebaran dari angin muson. Selanjutnya ialah arsitektur Indonesia. Arsitektur Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi di Indonesia. Para penyerang, penjajah, dan pedagang membawa perubahan kebudayaan yang sangat mempengaruhi gaya dan teknik konstruksi bangunan. Pengaruh asing yang paling kental pada zaman arsitektur adalah India. Meskipun pengaruh Cina dan Arab juga termasuk penting. Kemudian, pengaruh Eropa pada seni arsitektur dimulai sejak abad ke-19 dan 18. Selanjutnya ialah pengaruh iklim dan arsitektur. Pengaruh iklim dan arsitektur meliputi radiasi matahari, pergerakan udara, kelembapan udara, curah hujan, dan suhu rata-rata. Radiasi matahari. Radiasi matahari adalah penyebab semua ciri umum iklim, dan radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Karena hampir semua energi panas yang diterima bumi berasal dari radiasi matahari. Energi panas matahari dapat dikatakan tetap. Jumlah panas yang diterima pada suatu tempat di bumi tergantung pada 3 hal berikut. Yang pertama, sudut jatuh sinar matahari. Sudut jatuh sinar matahari atau tinggi matahari mempengaruhi panas yang diterima permukaan bumi secara ganda. Yang kedua, keadaan cuaca di atmosfer. Keberadaan awan dan isi atmosfer lainnya akan memberi dampak pada jumlah sinar matahari yang diterima suatu daerah di bawahnya. Yang ketiga, lama waktu penyinaran. Lokasi suatu tempat di bumi menentukan lamanya penyinaran matahari yang dialami dari hari ke hari dan yang berubah sepanjang tahun. Pergerakan udara. Pergerakan udara dipengaruhi oleh perbedaan radiasi matahari yang diterima oleh bumi. Angin global. Angin global adalah angin yang bertiup akibat adanya perbedaan tekanan udara secara global, yaitu berdasarkan garis lintang. Angin lokal. Angin lokal adalah jenis angin yang hanya berhembus di wilayah-wilayah dan waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya, angin di sekitar bangunan. Pola sirkulasi udara di sekitar bangunan tergantung pada karakteristik angin yang mendekati bangunan dan ukuran serta bentuk dari bangunan itu sendiri. Bangunan yang lebih tinggi terhadap sekitarnya menjadi penghalang terhadap angin, sehingga mengalami defleksi secara horizontal dan vertikal. Kelembaban udara. Uap air adalah wujud air dalam bentuk gas yang diserap dan menyatu dengan udara. Penyerapan uap air oleh udara tidak tetap dan dipengaruhi oleh suhu udara. Makin tinggi suhu udara, makin besar tingkatan penyerapan uap air oleh udara. Curah hujan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penekar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap dan tidak mengalir. Suhu rata-rata. Berdasarkan data dari 91 stasiun pengamatan BMKG, normal suhu udara periode 1991 sampai 2020
di Indonesia adalah sebesar 26,8 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata tahun 2022 27,0 derajat Celcius. Baik, itulah tadi pembahasan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya untuk menjelaskan materi kita pada video kali ini. Dan dari penjelasan tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa arsitektur pada kenyataannya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, intensitas cahaya matahari, curah hujan, pergerakan udara, suhu dan kelembaban udara, kecepatan angin, serta kemiringan topografi lahan. Arsitektur suatu bangunan juga harus disesuaikan dengan iklim mikro agar tampak jelas eksistensinya terhadap lingkungan atau daerah sekitarnya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita tarik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Banyak kekurangan dari video ini, kami mohon kritik yang sebaik-baiknya, kritik yang membangun agar video ini dapat menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.